Oke, guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gua lagi kedatangan temen gua. Ini teman kantor gua ya. Jadi kita balik lagi ke cerita horor. Dimana sebenarnya temen kantor gua ini dia ada sempat share cerita-ceritanya di Instagramnya dia, dan gue tertarik untuk angkat ceritanya ini di YouTube gua gitu. Dan kita udah ada kedatangan Rizal Gibran, yo mamen. Wih, Brother Leo. Yoi, Halo guys. boy, Thank birthday you nih boy. buat invitation. Jadi Oh. malu gue dibilang birthday boy. Oke, Thank you nih Leo. sama-sama, gue yang thank you nih. Jadi gini Zal, gue beberapa waktu lalu ya, kemarin atau beberapa minggu kemarin tuh lu kan ada sempat share nih cerita lu berkenaan dengan hal-hal mistis yang mana Yap. itu, kalau gue nggak salah sih itu kejadiannya di kantor kita. Yap, betul. Nah, mungkin lebih lanjutnya itu ya lu bisa share lah ke kita ceritanya yang kira-kira mungkin yang kalau lu punya cerita lain yang di luar itu nggak apa-apa. Yang jelas gue pengen lu share cerita kisah yang Mistis benar-benar iya, kisah mistis yang benar-benar itu kayaknya nggak bakal lu lupain dalam hidup lu gitu, yang membekas. Yap. Betul. Nah, oke. By the way, sebenarnya gimana ya, kayak gua tuh adalah bukan tipikal sih dibilangnya, tapi gua adalah jenis orang yang sering banget ngadepin cerita-cerita, bukan cerita tapi kayak kejadian yang horor gitu, hal-hal yang mistis dalam hidup gua. Jadi sebelum gua through the cerita yang di kantor yang tadi Leo sempat mention, pertama kali gua mau kasih tahu sama kalian semua bahwa gua tuh tinggal di Jakarta itu bareng sama nyokap gue dan adik gue. Nah, pertama kali banget kita ke Jakarta itu adalah kita tinggal di salah satu daerah, di daerah Jakarta Timur, dan kita ngontrak di sana. Kita sewa satu rumah bertiga, di mana kontrakan itu daerahnya di samping kuburan. Persis di samping kuburan. Nah, jujur gue ngontrak di situ waktu itu almost 14 tahun. Dan itu benar-benar dari gue umur 5 tahun pertama kali gue ke Jakarta, dan itu gue benar-benar sama nyokap gue sama adik gue pertama kali ke Jakarta, gue umur 5 tahun, dan di situ itulah startnya pertama kali gue memulai kehidupan di Jakarta, dan sudah dimulai di lingkungan yang memang dekat kuburan gitu, which is sebenarnya bisa dibilang bukan lingkungan yang cukup baik gitu buat anak kecil gitu ya. Dan daerah situ memang kuburan bukan taman sih, tapi kayak tempat pemakaman yang memang lumayan serem lah ibaratnya. Gue lupa nama pemakamannya apa, cuman di daerah Jakarta Timur, di daerah Ciracas. Nah, di situ aja selama gue ngontrak berbelas-belas tahun, itu sering banget terjadi kejadian yang bikin gue tuh selalu kayak ini sebenarnya kenapa sih gitu loh. Apakah karena faktor gue tinggal dekat kuburan? Makanya bener nggak sih cerita-cerita orang yang kadang kan orang suka bilang kan kuburan tuh serem, banyak hantunya dan bla 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 lah katanya kan gitu. Ya gue nggak tahu sebenarnya itu bener apa enggak, tapi it's real gitu di dalam hidup gue. Mungkin gue bisa kasih 2 cerita deh yang biar singkat dari cerita gue selama gue tinggal ataupun ngontrak di sana. Jadi yang pertama itu kejadian it happen sama gue gitu. Jadi pada saat itu gue lagi biasa lah ya, kalau di kontrakan itu kan dapurnya di luar kan, terus kita punya kamar dan ruang tamu kecil di dalam. Nah, gue masak air pada saat itu, gue lupa kalau nggak salah gue masih SD atau SMP, gue lupa. Gue masak air di depan, di dapur. Habis itu gue masak air, dan masak airnya tuh nggak di dispenser or stuff, tapi kayak bener-bener di kompor, literally air dari keran gue masak ke situ. Terus gue nungguin sampai matang, dan gue mau pindahin air. Gue udah pindahin airnya ke dalam tempat minum, dan gue pada saat itu punya kulkas. Gue suka banget air dingin, gue pengen taruh si air-air yang udah gue masak ini ke kulkas. Just gue masukin lah tuh ke dalam teko-teko, dan gue mau pindahin ke dalam kulkas. Nah, singkat cerita, jadi ini posisinya di depan adalah kompor dan tempat teko yang udah gue mau pindahin. Terus setelah udah selesai ataupun setelah penuh, gue pindahin ke belakang gue. Di belakang gue tuh ada kayak semacam tembok ganjelan gitu, buat naruh-naruh barang tuh bisa di situ. Ya udah gue taruh, misalkan waktu itu gue ada ambil 4 teko, dan 4 teko udah gue isi, 3 udah gue taruh di belakang, sisa yang terakhir dan teman-teman semua nih. Dan ini gue singkat aja ya ceritanya. Dan pada saat gue mau tuangin di teko keempat dan udah penuh, gue mau ambil dong yang 3-nya, karena gue mau bareng ini, mau bawa 2 lah yang mau gue bawa dulu tekonya ke dalam bareng si teko keempat. Dan you know what,
ini bener-bener it happen. Lo bisa kayak, mungkin bisa setan bisa samperin gue malam ini kalau gue bohong. Ya pada saat gue madep ke belakang, itu bener-bener, ini sampai sekarang aja gue tuh kayak, gue nggak tahu ya, ini cerita udah lama banget, tapi masih gue inget banget sampai sekarang, makanya gue sampai masih inget banget detail ceritanya. Terus di belakang gue, 3 air yang udah keisi penuh, itu bener-bener hilang semua airnya. Itu bener-bener yang kayak, what? This is real? Ini bener-bener anak kecil yang kayak, SMP, SD itu kan bukan anak yang kayak udah tahu, maksudnya udah kayak berani kayak ngomong, ya gue nggak takut gini gitu kan, masih ada rasa takut lah ya. Dan apalagi rumah gue adalah rumah paling pinggir yang bener-bener, ini kontrakan gue, ada jalan kecil banget dan sampingnya langsung kuburan. Jadi bener-bener kayak no space yang bener-bener bisa kayak, ibaratnya ada beberapa rumah lain untuk jadi space antara rumah gue dan kuburan tuh enggak, bener-bener di sampingnya persis. Dan gue yang kayak, shit, ini kayak, pada saat itu gue bener-bener langsung gemeteran, merinding. Gue cuma bisa lakuin hal kayak udah kayak gue kayak I don't fucking care dengan botol-botol yang udah gue isi. Gue cuma bawa 1 botol yang masih gue pegang, gue masukin kulkas, gue jebretin kulkasnya, dan kayak udah setelah itu gue langsung kayak di rumah tidur. Dan itu benar-benar kejadian yang bikin gue kayak, ini beneran gak sih? Dan pada saat itu banyak banget setiap harinya kayak cerita-cerita yang bukan cerita sih, tapi memang benar-benar kejadian yang terjadi juga sama teman-teman gue di yang tinggal di sana. Karena kan kalau komplek atau tempat tinggal ibaratnya kayak semacam kontrakan kayak gitu kan lebih in touch ya antar tetangga ataupun antar rumah-rumah yang di sebelah kita gitu kan. Jadi banyak banget lah. Jadi itu yang bikin gue benar-benar ini benar-benar ini cuman singkat aja ya, cuman just Kenalan lah ya. Iya, perkenalan. Dan perkenalan yang selanjutnya adalah kayak gue pengen kasih tahu kalau nyokap gue pada saat pertama kali tinggal di sana kan memang nyokap gue tuh kan kerjanya malam, karena nyokap gue tuh kerja di salah satu kayak semacam mini cafe gitulah di daerah Melawai, dan memang kafenya itu bukannya malam gitu loh. Dan dia pulang kerja tuh sering banget jam 3 subuh, jam 2 pagi, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya di bawah, apa ya dibilang di bawah apa di atas tuh, jam 12 malam lah ya. Nah, terus pada saat itu dia jalan mau ke rumah, itu bener-bener nyokap gue cerita kalau dia tuh bener-bener gak bisa neng. Jadi posisinya kuburan itu ada di sebelah kiri jalan dia. Sebelah kanan itu adalah rumah gue dan rumah-rumah kontrakan lainnya. Dan biasa dia tuh bisa jalan biasa aja, nengok kanan kiri, atas bawah dan lain-lain. Tapi pada hari itu, dia bener-bener gak bisa nengok kemanapun selain ke kuburan. Oh. Bener-bener cuman ke arah kuburan doang bisa nengok, which is ke kuburan yang benar-benar di samping rumah gua, dan itu memang udah mau deket ke rumah gua. Tapi sepanjang jalan dari gang pertama kali mau masuk sampai di ujung mau masuk ke rumah gua, itu benar pandangannya bisa dialihin. Dan dia melihat sosok yang benar-benar kayak seharusnya nggak perlu dilihat gitu. Yang dimana yang dimaksudnya adalah bayangan orang pakai jubah putih, terus ya lo paham lah maksudnya hal yang kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi gue mau kasih tahu sama kalian untuk intermezzo gue tadi bahwa maksudnya I don't know, I call that intermezzo tapi itu benar-benar real di dalam hidup gue. Dan gue cuma mau bilang sama kalian, jangan pernah sepelein hal kecil yang mungkin kalian bilang kayak oke, lu nggak perlu takut sama setan, lu nggak perlu percaya hal mistis dan lain-lain. Share benar, lu nggak perlu takut sama itu, tapi lu harus lebih berhati-hati dalam menjaga sikap lu. Karena gue sadar banget, mungkin aja pada saat sebelum kejadian itu terjadi ada berbagai macam sikap gue atau nyokap gue yang nggak baik gitu, yang bikin impactnya hal itu terjadi gitu. Jadi menurut gue, kalau lo di daerah-daerah yang memang riskan, either di hutan atau kayak di kuburan atau apapun itu, benar-benar misalnya keep being yourself yang benar-benar sopan, santun, dan benar-benar hati-hati gitu dalam berbicara, karena lo nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi gitu. Daripada lo ditampakin, ya mendingan lo harus jaga sikap lo gitu sih. Oke. Nah, itu kesan gitu pertama lu ya, kesan pertama lu mengenal hal-hal mistis seperti itu pada saat lu kontak di daerah Jakarta Timur itu. Iya, betul. Okay. Jadi itulah pertama kalinya, Le. I see. Oke. Dan setelah itu, lu di sana sampai almost 14 years. Yap, betul. Terus lu pindah di tempat yang sekarang. Yap, dan gue memutuskan pindah dari Pasar Rebo, Jakarta Timur, ke Pasar Minggu. Karena sudah capek di Pasar Rebo. Kalau hari Minggu kan weekend.
Ya, nah, maksudnya lu pindah apakah karena memang terlalu sering gangguan yang lu terima dengan keluarga lu atau karena memang ya ada alasan lain di luar itu? Sebenarnya ada alasan lain, tapi itu jadi salah satu alasannya. Oh, berarti Karena yang kita bilang itu terlalu benar. intens banget ya Sal ya berarti ya? Iya, benar-benar. Dan mungkin jadi gini, kalau misalkan dibilang waktu pertama kali ngontrak di daerah sana, gue tuh 2 kali pindah, Le. Jadi di situ banyak banget kontrakan, banyak banget pintu lah ya si kontrakan itu. Maksudnya ada beberapa pintu si kontrakan A, B, C dan staff lah. Dan dimiliki oleh satu orang yang sama gitu. Nah, terus gue waktu itu posisinya di depan, Le. Benar-benar posisi samping kuburan dan posisinya di depan. Jadi once lo masuk gang, ada rumah gede banget, rumah si pemilik kontrakan, and then di belakangnya sederetan sih lebih tepatnya, tapi mungkin kalau lo masuk gang kelihatannya di belakang itu ada rumah kontrakan yang tempat gue ngontrak. Nah setelah itu di depan rumah gue, di depan kontrakan gue tuh ada rumah lagi, rumah orang. Terus di belakang rumah orang itu ada rumah lagi atau ada kontrakan lagi yang 4 deretan. Dan pada tahun keberapa gue lupa, gue pindah ke situ di rumah kedua. Jadi posisinya di urutan kedua gitu. Nah pada saat gue pindah ke situ pun maksudnya gue berpikir kayak ya mungkin tuh di rumah itu kali ya karena terlalu samping banget sama kuburan. Tapi pada saat pindah ke si kontrakan kedua itu ternyata kuburannya memang gak di samping, Le, tapi di belakang. Ya. Jadi dapurnya kali ini di belakang. Kalau tadi kan dapurnya di depan ya, dapurnya di belakang, kamar mandi di belakang. Ada satu jendela, kalau dibuka itu bener-bener kalau dibuka lo bener-bener langsung lihat kuburan. Karena kuburannya tuh luas banget. Jadi kuburannya tuh mengelilingi kontrakan itu. You can imagine that. Gue tinggal di daerah seperti itu selama 14 tahun dari umur 5 tahun. Itu benar-benar yang kayak super scary kan. Tapi ya begitulah. Nah di belakang ya, ini karena lo mancing gue, jadi gue harus ceritain. Yeah. Nah pada saat di belakang itu gue juga pernah terjadi satu kali kejadian yang benar-benar super serem banget. Pada saat gue buka si jendela belakang, dan pada saat gue buka itu jam 2 subuh atau jam 3 subuh gue lupa. Pas gue buka itu benar-benar kayak gue ngeliat bayangan jubah hitam di kuburan itu. Dia benar-benar berdiri di masing-masing makam, dan itu super banyak banget. Nggak pikir panjang, gue langsung tutup, dobrak itu jendela dan gue kabur ke kamar. Lu ngapain Zal? Subuh buka jendela ke arah kuburan Zal? Ya, again, karena gue tuh suka banget, dibilang masak, enggak sih, sebenernya gue gak pinter-pinter banget masak, tapi gue tuh suka banget kayak, kayak manasin air lah, terus masak Indomie, dan kan gue gak mungkin gak buka jendela ya kalau misalnya gue masak, dan itu pengap banget. Jadi ketika gue mau masak, misalnya gue lapar nih, subuh-subuh atau kapan, gue lupa kayaknya kalau nggak salah, itu pada saat bulan puasa deh kayaknya, pas lagi sahur-sahur, walaupun gue nggak puasa tapi gue suka banget ikut-ikutan sahur gitu. Jadi pada saat itu gue ingat banget gue mau masak memang, tapi gue lupa mau masak apa, dan memang gue harus buka biar nggak pengap gitu Le. Terus ya udah akhirnya nggak jadi masak, rasa lapar gue tuh hilang mendadak karena kejadian itu, dan malah gue yang kayak super menakutkan. Dan benar-benar habis kejadian tuh paginya gue langsung cerita sama nyokap gue, sama adik gue, dan itu benar-benar super. Itu mungkin kejadian yang lebih menyeramkan sih dibandingkan cerita air tadi sih. Karena itu gue bener-bener kayak ngeliat sebuah sosok langsung gitu loh. Tapi gelap. Jadi gue minum dulu ya. Lihat sosok ya, oke. Jadi lu cuma gimana? Jadi lu cuma ngeliat sosok jubah hitam, itu nggak kelihatan mukanya, tingginya seberapa gitu nggak lu? Tinggi kelihatan, tapi I cannot, maksudnya gue nggak bisa describe kayak I don't know how to explain you tentang tingginya, tapi benar-benar gue ngeliat sosok yang kayak orang stand up gitu, tapi gue nggak bisa lihat mukanya karena benar-benar jubah yang emang ada badannya, tapi mukanya tuh kayak nunduk gitu loh. Jadi si posisi face-nya itu ketutup gitu sama jubahnya. Kayak gue ngebayangin tuh kayak malaikat-malaikat pencabut nyawa gitu loh yang ada. Iya, gambarannya begitu gitu, yang lagi gue wondering begitu. Benar-benar gue juga imagine gitu. Jadi itu sih, dan itu karena benar-benar sosok yang diperlihatkan, jadi itu make me super kayak wow. Ini beneran gak sih gue harus ngeliat ini subuh-subuh tuh, dan bikin hari gue tuh hancur banget hari itu. Kayak udah bete aja. Serem banget. Tapi gue ceritain ke orang-orang pada saat. Iya, berarti ini sebenarnya perkenalan lu dengan hal-hal seperti itu udah berangkat dari waktu lu usia dini sebenarnya Zal ya. Nah, sekarang begitu lu udah pindah di tempat yang sekarang. Jadi sebelum kita lanjut ke cerita yang kemana di kantor ya. Nah, apakah mungkin dari tempat-tempat lu dulu itu yang lu ngontrak ada yang mungkin gitu sampai di kontrakan lu sekarang atau yang di rumah lu sekarang itu gimana? Ada nggak hal-hal yang lain?
Sebenarnya sih kalau jujur, kalau di rumah yang sekarang, kontrakan yang sekarang, karena gue kan baru 2 tahun mungkin ya, 2 tahun, mau 3 tahunan nanti Agustus, itu belum ada sih no, I mean nggak ada, jangan sampai gue bilang belum ada, nanti di tahun keberapa juga ada kan. Ya jadi nggak, so far sih nggak ada sih Le, jadi nggak ada cerita yang menyeramkan sih kalau di sini, maksudnya belum kelihatan apa-apa sih, masih karena di sini tuh ya benar-benar jauh juga dari lingkungan kayak gitu Le, benar-benar kayak ada di mana kuburan di sini gue nggak tahu. Dan dulu tuh setiap hari kelihat kuburan, sekarang nggak pernah. Tapi di kantor kita juga jauh dari mana-mana, tapi ngalamin juga loh. Berangkat, sekarang kita berangkat ke sana. Sekarang kita berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Kenapa? Lu mau ngomong apa? Tapi lo harus tahu sih, kan ini ceritanya ada di 2 kantor yang berbeda, di 2 gedung I mean. Kayak maksudnya kita guys satu kantor yang sama, tapi FYI buat teman-teman yang lagi nonton juga, ini kita tuh di split kantornya. Gue nggak tahu Le, lu di gedung yang J itu atau yang W ya? Gue di J sebenarnya sama kayak lu, cuma gue lebih sering di W. Oh iya, nah iya di J itu yang dekat kuburan kan, dekat karet Le. Gue nggak tahu. Oh iya. Remember? Iya, itu dekat kuburan. Oh, itu benar-benar kayak dan ya guys, if you have, misalnya if you want to know tempat duduk gue, itu benar-benar deket jendela yang bisa langsung lihat si kuburannya. Masa jadi kayak kantor kita tuh nyewa space yang benar-benar, dan tempat tim gue, maksudnya bukan gue sendiri, tempat tim gue dan ada satu tim finance juga di kantor kita, itu benar-benar bisa ngelihat langsung ke kuburannya. Itu benar-benar super kelihatan kuburannya. Seriously, gue baru tahu ini. Gue baru tahu ini. Karena mungkin gue lebih sering di W ya daripada di G ya. Yes, mungkin itu. Dan even lo di G pun lo mungkin nggak di ruangan, kayak lo di pantry, or lo di ruangan lain yang benar-benar di tengah. Makanya gue bilang itu dia, kayak gue dapet ruangan yang benar-benar bisa ngeliat langsung. Dan FYI juga, beberapa hari belakangan tuh gue sering banget ngerjain tugas kampus lah, atau mungkin pekerjaan di kantor sampai malam. You can imagine kan tempat gue yang bisa ngeliat langsung kuburan, dan gue lagi malam-malam, misalkan gue lagi mau ngebayangin apa nih yang gue kerjain, terus ketika gue nengok kiri itu gue lihat kuburan, dan itu tengah malam. Kayak oh my god, gue kayak merasa menyesal duduk di situ. Oke. Sekarang gimana sih ceritanya? Coba cerita. Dari lu boleh boleh sebut daerah kantor kita di mana sih buat garis besar. Boleh. Tapi by the way, gue mulai dari yang mana nih? Yang W dulu atau yang G? Yang pertama kali lu alamin di W atau yang di G? Di W sih, di W actually. Guys, ini WG itu sebenarnya inisial gedung kita ya. Jadi kita sebutnya W sama G. Oke. Karena nggak perlu sebut merek ya, takutnya ntar Leo di suspend lah dia sama YouTube. Dan sebenarnya bukan nama YouTube sih, mungkin nama si brandnya itu, karena kita nama si brandnya betul. Gimana? Iya benar. Ya jadi sebenarnya gimana ya, tapi guys mungkin ini kalian di rumah kayak gue juga bilang ini waktu gue cerita di IGTV gue, kayak mungkin akan ada banyak beberapa yang DM gue kayak, Zah beneran serem banget, ketakutan dan lain-lain, banyak minta nge-up lagi cerita kayak gini-gini. Tapi ada juga yang mungkin kayak nggak ngomong sih, tapi kayak mungkin di rumah kayak mikir, apa sih yang serem? Nggak ada yang serem, biasa aja. Guys, memang kalau lu denger ceritanya, memang mungkin kelihatannya nggak serem, nggak menakutkan, atau kayak nggak bikin lo kayak, ya udah apa sih, biasa aja dari cerita itu. Tapi gue cuma mau kasih tahu karena gue bukan tipikal orang yang nambah-nambahin cerita gitu loh. Jadi apa yang benar-benar happen itu yang gue ceritain. Jadi tujuan gue ceritain ini bukan pengen bikin orang jadi ketakutan, terus kayak nge-abuse orang, jadi bikin orang gak mau ngelakuin apa yang mungkin terjadi yang gue alamin. Enggak, tapi karena emang gue pengen kasih tahu aja sebenarnya apa sih yang harus kita pelajari dari kejadian kayak gini, sikap apa yang harus kita sikapi gitu ketika kita dihadapi dengan kejadian kayak gini sih. Jadi I'm say sorry nih dari sekarang kalau lu nggak merasa ada yang horor, nggak merasa ada yang serem, karena emang sebenarnya tujuan kita bukan itu, ya nggak sih, correct me if I'm wrong. That's right. Ya. Jadi gitu sih. Nah tapi let's do about that story. Jadi pertama kali di gedung W itu di daerah SCBD, salah satu daerah komersil juga, kan pasti tahu banget. Anak klub tuh udah pasti tahu banget lah. Anak malam tuh tahu banget. Contohnya Leo, dia pasti tahu banget lah ya. Nah, dan di situ tuh di gedung itu kita memang lebih lama. Kita boleh sebut tempat kita kerja nggak sih, Le? Mungkin nanti lu Q ya. Ya, Q ya. Nah, tadi gue udah sempat kesebut, nah mungkin lu nanti bisa tip gitu ya. Oke, gampang. You know, nah
di Q ini kita tuh udah lebih lama memang di W gedungnya. Jadi kita udah lebih lama di situ. Pada saat di situ, tibalah saatnya dimana gue udah cukup lama kerja dan gue memutuskan karena gue jujur lagi skripsian saat itu sampai hari ini pun masih gue lagi susun skripsi gue dan kita tuh kerja sampai jam 7 malam. Dan setelah jam 7 malam gue memutuskan untuk kerjain skripsi gue, fokus benar-benar kerjain skripsi gue gitu. Dan gue ditemenin sama teman gue satu orang, Andika, waktu itu dia lembur dan ya I'm so happy gitu karena dia temenin gue. Dan kita kerja di pantry malam sampai malam dari jam 7 malam, biasa aja orang satu kelompok mulai pulang jam 8 biasa aja, 9 biasa aja sampai di jam jam setengah 10 atau jam 10 gue lupa. Itu benar-benar ya udah oke, sampai akhirnya gue kan kalau sama teman gue yang satu ini memang sering ketawa-ketawa mulu kan, dan sampai di titik di jam setengah 10 atau jam 10 gue bilang, Dik stop ya, kita ketawa dulu, gue mau fokus nih, gue benar-benar mau fokus dulu kerjain tugas kampus gue, dan you have to fokus juga untuk kerjaan lo karena dia juga ada kerjaan kan. Ya udah akhirnya kita sama-sama fokus, benar-benar hening, semua orang Q udah pulang, gak ada yang tersisa satupun, dan gue kayak benar-benar kerjain skripsi gue, fokus, Dika juga fokus kerjain tugas dia di pantry, gak ada orang di dalam, gak ada di dalam ada beberapa orang tapi super dikit, gue lupa berapa orang tapi super dikit. Jadi buat kalian yang belum tahu, kantor kita ini co-working space gitu modelnya, jadi ada ruangan yang di dalam, masuk buka pintu ada pantry dan kita memilih untuk di pantry. Dan ada beberapa tim HRD pada hari itu di kantor gue yang lembur juga kebetulan, dan mereka memilih kerja di dalam sementara gue sama Dika di pantry gitu kan. Oke, pada saat itu udah hening banget. Setelah proses fokus kita, pada saat itu gue bilang sama Dika, kita harus fokus. Tibalah saatnya dimana semua nggak ada suara, tiba-tiba muncullah. Gue denger, dan ini bukan gue doang, Dika juga denger, kita bener-bener sama-sama denger, tiba-tiba ada suara kompor nyala. Bener-bener ada suara kompor nyala. Suara kompor? Dan iya, dan mungkin kan lu juga, I don't know, lu udah listen ini di IGTV gue atau belum, gue nggak tahu, ataupun teman-teman juga mungkin tanya apa yang serem dari suara kompor, Zal? Yes, nggak ada yang serem memang. Semua kita pakai kompor, semua udah tahu suara kompor kayak gimana. Tapi the problem is di pantry itu nggak ada kompor. Microwave ada, tapi kompor nggak ada. Iya, benar. Di kompor tuh nggak ada sama sekali. Dan kan gue pikir kayak ini gue doang yang merasain suara kompor apa enggak. Dan gue benar-benar pas denger suara itu gue diem dulu, dan gue langsung kayak ngobrol sama Dika. Dik, kita tuh benar-benar langsung tengok-tengok kan pas ada bunyi petik ya, you know gimana sih suara kompor, kayak ada suara itu, dan gue sama Dika langsung tengok-tengokan dan kayak, Dik, lu denger kan Dik? Itu lu denger kan apa yang lu denger? Gue langsung tanya gitu ke dia. Itu kita benar-benar barengan ngomongnya, itu tanpa ada aba-aba 3-2 tapi kayak, shit, gue denger suara kompor. And Dika pun say something like that. Bener-bener dia ngomong dia dengar suara kompor, dan gue yang kayak oh my god, ini bener-bener gak ada kompor. Gue mungkin Dika waktu belum nge, cuman gue bilang sama dia, lo tau gak sih di problemnya tuh apa? Di sini gak ada kompor, gue, tapi kita denger ada suara kompor. Dan itu bener-bener make apa ya, kayak hari itu pada saat itu bener-bener kayak super scary banget sih di jam itu, dan itu jam 10 malam udah gak ada orang di pantry, tiba-tiba ada suara kompor. Dan gak sampai di situ. Pada saat kita udah ngedenger suara aneh itu, selang nggak sampai 5 menit, 3 orang tim HR yang habis kerja di dalam, mereka keluar ke pantry. Bukan karena kerjaan mereka udah selesai, tapi karena mereka juga diganggu sama suatu hal yang juga super scary. You know what? At the same time, kenapa gue bilang at the same time? Karena mereka keluar 5 menit setelah kejadian gue, which is sebenarnya kejadian mereka pun di waktu yang bersamaan, atau mungkin selang berapa detik lah. Mereka dengar suara apa? Mereka dengar suara perempuan pakai heels jalan. Bener-bener jalan dari sekeliling mereka ke arah pantry. Dan di situ, around mereka, di kanan, kiri, depan, belakang mereka tuh bener-bener gak ada orang. Memang banyak kantor-kantor lain, tapi udah gak ada orang sama sekali. Dan mereka make sure banget untuk itu. Dan karena gue tanya, bener-bener gak lihat kan? Gimana? Ya, dan heels itu ke arah pantry, dan lu nggak ngeliat juga kan ada orang yang keluar ke arah pantry? Iya, enggak sama sekali, gue nggak ngeliat sama sekali, Le. Dan kalau kita hubungin, kita tarik ulur benangnya itu sebenarnya apa sih? Yang gue bayangin, dan ini gue juga say di IGTV gue bilang, yang aneh tuh adalah ada orang jalan ke pantry nyalain kompor, gitu nggak sih? Gue tuh mikir kayak gitu loh, kalau mau di skenarioin gitu. Karena kejadiannya at the same time gitu, dan
mereka pun keluar nggak sampai 5 menit dari kejadian suara kompor nyala. Mereka dengar suara heels perempuan jalan dan mereka make sure 3 orang, make sure bener-bener nggak ada sama sekali orang jalan. People around mereka tuh nggak ada. Iya, dan kita itu kan skatnya pakai kaca-kaca ya, Zal ya. Jadi itu bener-bener bisa langsung kelihatan kan, ada orang apa enggak. Iya, betul, agree. Gue agree banget. Jadi kalau misalnya orang lewat, itu kelihatan banget. Siapapun itu, even lu nggak tahu mukanya, atau lu nggak tahu siapa orangnya, tapi sebenarnya lu lihat bener-bener ada orang jalan. Tapi ini you can imagine that, guys. Lu denger sesuatu, tapi lu nggak bisa lihat, gitu loh. Lu cuma bisa denger aja. Padahal itu something yang seharusnya lu lihat dan lu denger. Itu sih yang benar-benar kayak apa ya? Gue pada saat kejadian tuh benar-benar super merinding dan kita tuh benar-benar langsung memutuskan untuk oke, I'm done. Kayak udah pulang-pulang. Bukan karena takut ya guys, cuman karena itu udah super malam juga, kita nggak pengen juga nantinya. Karena kan gini, kalau orang panik, maksudnya kita mewajarkan ya kalau kita panik dengan hal-hal kayak gitu, karena kita nggak bisa control ourselves gitu kalau kita dihadapkan sama semua hal kayak gitu. Gue bisa bilang mostly lah orang-orang begitu. Nah, makanya kita pengen ya udahlah, daripada kita juga udah capek ya kan, daripada maksudnya you know what I mean, kayak takutnya diganggunya ke hal yang lebih luas lagi, either kesurupan atau apa. Gue nggak mau juga kan, jadi ya udahlah kayak I'm done. Gue bilang sama Dika kita harus pulang, ya udah pulang, terus ya udah. Itu untungnya sih di lift pulang ke parkiran dan staff nggak ada kejadian apa-apa sih. Tapi itu benar-benar itu benar-benar sebenarnya selama kurang lebih setahun gue kerja itu sekali-sekalinya gue menghadapi kejadian itu. Walaupun bisa dibilang gue udah beberapa kali juga pulang malam, tapi gue nggak tahu kenapa hari itu jadi bad day aja, karena super sebel aja dengan ada kejadian itu. Itu sih. Wow, gila, gue nggak kebayang sih, gitu karena sih. gue juga kerja di sana ya guys. Gue baru tahu juga sih hal kayak gitu. Dan maksudnya kayak di kawasan elit gitu kan, ternyata itu nggak menjamin lu. Ya udah, mereka ada di mana-mana gitu ya. Yap, benar-benar. Dan apa lagi? Ya, gue sih setelah ini kan mungkin nggak tahu, lu ada cerita lagi di W, kalau nggak ada kita langsung ke ini sih. Yang G. Tapi kalau sebenarnya sih gue nggak ada lagi. Ya nggak ada lagi sih yang perlu gue ceritain dari W. Cuman bukan bermaksud untuk menjatuhkan brand siapapun atau gedung manapun, tapi kayak one thing yang perlu you guys tahu adalah gini, kayak lu nggak boleh asal ngomong, lu nggak boleh nyepelein dimanapun lu berdiri, karena lu nggak pernah tahu tempat dimana lu berdiri awal mulanya apa yang terjadi. Itu lo nggak pernah tahu. Jadi benar-benar sekali lagi gue balikin ke kalian, gue yakin Leo juga make it this konten memang untuk meluruskan gitu loh orang, biar bisa lebih sopan, lebih jaga sikap. Kita nggak tahu juga kan, karena kan you know gue Dika kalau ngomong kayak gimana kan. Ya, jadi guys, ketika si Rizal udah ngomong kayak gitu, gue langsung wondering sih mereka ngapain gitu. Tapi walaupun gue udah tahu mereka kalau udah berdua ketemu itu udah, ya walaupun mereka nggak ada omongan-omongan yang mungkin kasar atau segala macam mungkin, tapi kan kadang malam-malam begitu ya kan, ada aktivitas dari lu berdua, mungkin mereka merasa terganggu. Benar. Kita nggak ada yang tahu. Benar. Betul. Oke. Betul. Kita lanjut ke cerita yang G ya, Le. Langsung bersin. Ini jangan-jangan di rumah lo ada sesuatu, Le. Pastikan aman ya, Le. Ada debu, Zal, ada debu. Oke, kita lanjut ke kantor kita yang kedua. Ya, S ya, kita manggilnya S ya. S ya, bener ya? G kali ya, Le. Lebih ke, karena kan lebih ke co-working-nya. Oke, Gimana? kayak